Penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Secara hukum SP3 Rismond Hasyiolan Syarifar nih. Kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah. Perkembangan terbaru kasus yang melibatkan Rismond Hasyiolan Syarifar memasuki babak baru setelah penyidik menerbitkan SP3 atau penghentian penyidikan. Namun di tengah keputusan tersebut, polemik justru belum juga mereda dan memunculkan berbagai pernyataan dari sejumlah pihak. Sudah bergabung dengan Kompas TV Digital kuasa hukum dari Rismond Syarifar, Bang Jahmada Girsang. Halo, selamat pagi. 9:10 di rumah saya. Ini di rumah nih. Oke, Bang Jahmada Girsang. Ya. Bang, Okay. sebelumnya kan Bang Jagir ini kan sempat mendampingi pihak Roy Suryo ya di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang Bang Jagir menjadi kuasa hukum Bang Rismond. Ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi posisi Bang Jagir ini sekarang? Oke. Tadi siapa aku panggilannya? Yuli sama? Yuli Bang. Oh, Yuli. Ya. Yul, aku cerita singkat dulu ya tentang apa latar belakangnya. Awalnya, waktu pelaporan Pak Jokowi 30 April 2025, tergabung dalam suatu grup besar, TAAKKA, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan apa itu namanya? Oke, Letek lah ya namanya. Awalnya bergabung begitu. Kemudian 26 November 2025, itu terpisah dari yang besar itu mengerucut menjadi RRT, Rismond, Roy, dan Dipa. Begitu ceritanya. Jadi hanya 3 orang yang menjadi kuasa. Aku dari awal yang besar itu, waktu pelaporan Pak Jokowi sudah ikut di dalam. Kurang lebih puluhan orang lah, mungkin ada 50 orang kali. Tapi nggak semua terbit ke permukaan ya. Tapi tercatat di surat kuasa itu kurang lebih sekian orang lah. Aku lupa jumlah pastinya, tapi banyak lah. Kemudian dari yang besar tadi itu TAAKAA, singkatannya pun udah lupa aku. Maaf ya. Tapi tim anti kriminalisasi akademisi dan apalah itu namanya. Kemudian 26 November 2025 mengerucut menjadi 3, Roy, Rismond, dan Tipa, disingkat RRT. Ya, semua udah terkenal dulu RRT. Itu kurang lebih berjalan berapa bulan, akhirnya Rismond mengerucut lagi. Bang, aku nggak mau banyak pengacara bang. Aku pusing. Pusing aku bang, mendengar ini, apalagi mereka tampil di mainstream, tidak koordinasi dengan saya, ngomongnya di sana A, sementara di hatiku adalah B. Because that, Rismond bilang, bang, aku mau memisah lagi bang dari RRT. Gimana? Tapi abang wajib ikut saya. Nah, itu dia. Jadi mulai sebelum 3 Maret, kalau nggak salah tanggal 26 Februari 2026, dia tanda tangan kuasa ke saya. Ke saya artinya ke kantor saya saja. Jadi semakin mengerucut, di kantor kan ada anak buah saya. Gitu loh. Jadi tapi yang tampil hanya saya, karena ini kasus-kasus yang sangat apalah ya, kita jaga bicara dan sebagainya dan hati-hati gitu loh. Jadi itu hierarkisnya Yul. Jadi dari besar itu tadi mengecil menjadi 3 RRT, kemudian 26 Februari 2026 mengerucut tinggal Rismond Hasyiolan Syarifar ke kantor saya, di kop surat saya tentunya. Itu awalnya atas pertanyaan Anda. Oke, Bang. Oke. Jelas ya? Jelas, Bang. Oke, Bang mantap. Jagir, kan sekarang ini Bang Rismond Syarifar mengantongi SP3 kasus ijazah Jokowi nih. Sempat Ya. disinggung juga soal upaya restoratif justice nih. Apakah SP3 ini berkaitan dengan itu atau ini murni keputusan dari penyidik? Oh begini, Yul, aku jelaskan dulu ya apa yang disebut dengan mekanisme restoratif justice. Jadi nggak salah. Aku ini termasuk pengacara yang sebenarnya kurang mau tampil. Maaf ya, bukan nggak mau tampil gitu, tapi aku menjaga pembicaraan. Soalnya bagi saya semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan.
Oleh sebab itu, sejak Rismond kuasa hukumnya hanya saya dan kantor saya jaga semua anak-anak saya di kantor, tidak boleh kecuali saya gitu loh. Jadi biarlah orang yang bicara. Jadi pertanyaan Anda tadi, di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, itu pasal 79 ada menyebut mekanisme restoratif justice. Oke? Oleh sebab itu, nafas dari KUHP kita yang baru ini, pengganti KUHP yang lama, terbuka untuk perdamaian lah bahasa sehari-harinya. Itu diuraikan pasal 79 secara umum sampai ke pasal 83 dan seterusnya. Oke, kami ajukanlah itu. Nah, sesudah saya kuasa hukum Rismond sendiri, kami diskusinya semakin intensif. Kapan saja, anytime saja kami bisa duduk bersama. Ada kedai-kedai yang rongsok-rongsok, ada kafe-kafe apapun itu, kami duduk berdua. Apa hubungannya? Dia semakin fokus bicara ke saya. Dan memang secara diakui sejak tahun lalu, sejak laporan Pak Joko Widodo di Polda itu, dia memang maklum kami satu daerah. Ya sesama Batak toh, sesama daerah, bukan kesukuan ya, maaf ya. Ini bicara tentang apa loh, tentang hati gitu loh. Kebetulan kami satu daerah dan pengacara yang tergabung yang banyak tadi itu pun kembali ke awal itu aku saja dari Sumatera. Lantas yang menyangkut ijazah palsu ini pun tukot-tukot hanya dia sendiri juga orang Batak lah begitu ya. Akhirnya kami fokus bicara, Bang, ya udah perjuanganku udah setahun Bang, bahkan udah lebih sebelum laporan Pak Jokowi kan udah gunjang-gunjing ini kan sudah sangat luar biasa gitu loh, jauh sebelumnya. Saya bilang, Anda mau apa? Nah, gitu kan. Karena udah bicara berdua-dua itu enak. Secara dakwang gimana? Katanya ke saya. Kalau saya seorang mediator. Don't forget about that. Saya seorang mediator sejak tahun 90, Anda belum lahir. Saya dulu sudah dilatih seseorang menjadi negosiator dulu namanya. Sekarang menurut Perma 1 2026 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 disebut mediator. Dan saya tinggal mensertifikatkan, saya sekolah lagi, genaplah saya mediator non hakim namanya. Jadi pekerjaan saya, profesi saya dipakai di Pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan pengadilan lain. Oke, lanjut lagi. Saya bilang, kita diskusi serius nih Bang. Aku sekarang tinggal berdua dengan Abang. Saya bilang langsung, kenapa kita tidak tempuh pasal 79 dan seterusnya KUHP yang baru? Terbuka mekanisme restoratif justice. Waduh Bang, tadinya dia bilang, tidak terpikir, tahu kan gayanya, Rismond selama ini, waduh, luar biasa kan. Jadi tidak semua orang, Yuli, aku katakan, tidak semua orang bisa menyentuh hatinya. Saya bukan bangga, bukan menyombongkan pribadi ya. Tidak semua orang bisa mengadamkan, mengamankan, mengambil hati seorang Rismond Hasihol Lansianipar. Intinya di Polda kan masih wajib lapor saat itu kan, bolak-balik tiap minggu, kalau enggak Selasa, Kamis, pokoknya. Dia tertib sekali dan selalu saya sertai. Saya tidak pernah membiarkan dia kemanapun sendiri. Dan pada saat tertentu, kebetulan, nah ini barangkali udah the Lord decided to where we will go gitu loh. Bagi saya ada istilah itu. Ya. Penyidik salah satu, aduh, kenapa restoratif aja gitu loh. Secara canda sebenarnya. Canda gurau gitu. Penyidik ini udah akrab dengan kami setahun. Ya, saya sebut Mas Teguh lah. Ibtu Teguh. Yang mengkoordinir sejak penyidikan sampai tersangka. Lantas Rismond ke saya, Bang, tadi Mas Teguh kok singgung begitu ya, apa artinya? Oke, saya follow up.
Saya follow up. Jika sudah ada ibaratnya bunga-bunga ibaratnya Yul di kampung kita itu udah mulai gitu, aku lanjutkan. Dan aku menghadap langsung ke penyidik. Begini-gini gimana? Gitu. Oke Yul, itu jangan kepanjangan. Kau tanya dulu lah. Kepanjangan aku nanti nggak Aman, seru. Bang. Lanjut. Oke, Bang, kan nih, tapi dengan terbitnya SP3 ini kan pasti publik juga bertanya-tanya ya, Bang. Apakah ada komunikasi juga nih yang terjadi dengan pihak Bang Rismon dan Pak Jokowi sebelum atau sesudah keputusan ini? Ntar dulu. Di tanganku ya. Di tanganku udah ada tuh ya. Oke, pertanyaanmu sebentar. Aku merenung dulu. Oke, sesudah itu, tanggal 3 Maret 2026, saya mengajukan permohonan restoratif justice di kop surat kantor saya, Jamaah Giri Sangan Partner. Saya tanda tanganin dan saya berpikir, Rismon harus tanda tangan juga. Biasanya kalau udah dikuasakan boleh dong saya. Tapi saya berpikir, ini urusan yang sangat penting. Rismon saya suruh tanda tangan. Sebelah kanan, menyetujui. Kami ajukanlah. Oke? Disitulah awalnya. Sebelum nanti ke Solo. Tanggal 3 Maret 2026. Tanggal 11 kami dipanggil. Cepat ya, seminggu prosesnya. Dipanggil oleh tim penyidik lah. Mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Oke, kami dipanggil berdua. Korban khusus mengkonfirmasi. Yang ditanya waktu itu Rismon. Salah satu penyidik. Saya nggak perlu sebut nama mereka. Tapi waduh baik-baik semua deh. Polisi kita sekarang, penyidik sekarang itu sangat-sangat apa namanya. Oke, singkat saja. Salah satu penyidik mengatakan, ini pejabat di Polda ya. Sesudah di ruangannya, berdirilah penyidik ini di depan Rismon. Wah, saya juga agak ngeri gitu, ada apa? Menyodorkan tangan. Bang Rismon, serius nih suratnya? Rismon juga nggak respon cepat. Dia lihat saya juga. Saya bilang, silakan didengar. Serius, kata Rismon. Dijabatlah erat tangan Rismon Hasihol Lansianipar. Aku bicara apa adanya ya. Jebat sekali dengan wajah sedikit yang apalah terharu dan sebagainya. Kata penyidiknya, jika demikian kita proses. Itu tanggal 11 Euro. Dan saya sempat bertanda, Komandan, jangan hanya dia yang disalam. Karena kita cuma bertiga di ruangan itu. Saya juga dong, saya bilang. Oh iya ya bang, oh sorry bang. Saking serius ya. Jadi fokusnya antara Rismon dengan penyidik. Oke, itu tanggal 11. Selesai urusan tanggal 11. Tanggal 11 kita pindah ke satu ruangan yang lebih serius di Polda Metro Jaya. Tingkat pimpinan tentu. Sesudah konfirmasi fix Rismon akan sudah mengajukan tertulis dan saya kuasa hukumnya ikut bertanggung jawab, dirancanglah ke Solo. Semua dirancang ke Solo, besoknya tanggal 12 pukul 12.20 terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Solo. Terjadilah pertemuan itu dengan Pak Jokowi. Aku singkat aja, sebenarnya banyak irama-iramanya. Tidak segampang seperti kamu terbang ke Solo, enggak. Ini penuh dengan protokoler. Protokoler, you tahu kan artinya protokoler gitu. Jadi resmi. Bukan hanya berdua, tapi ada tim, ada yang mengarahkan, bahkan ya jangan sampai Rismon ini membatalkan lah gitu ya. Kan bahaya. Berarti sudah ada konfirmasi dari Solo. Pengajuan Rismon itu sudah diterima. Oleh sebab itu pas kami berangkat. Sampai di Solo terjadilah itu, tidak usah ulang, udah tersebar beritanya segala macam. Tapi ada satu Yulku katakanlah hal yang baru sesudah ketemu dengan Pak Jokowi tanggal 12 itu. Begitu kami balik ke hotel istirahat, membalik ke Jakarta, ada informasi baru. Dari tim protokoler mengatakan, Bang Girsang turun ke lobi. Siap. Apa dan? Turun ke lobi saja.
Tidak usah buka baju, tidak usah mandi dan sebagainya. Wah, ada apa lagi? Saya pikir balik lagi ke rumah Pak Jokowi gitu loh. Karena itu kan bulan puasa, saya pikir kan mungkin buka puasa. Tapi besok pukul 10 kita harus sampai di kantor Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Wah, ini di luar skenario kami. Saya bilang Rismon, saya kata kamarnya, Le, aku panggil Le kan, orang Batak. Le, bangun. Kenapa Le? Waduh, aku nggak sempat istirahat. Sama aku 2 hari nggak tidur. Oke, ada perintah baru. Pakai baju, kita ke bawah. Jadi aku sama dia tegas dalam arti halus gitu loh. Jadi nggak semua bisa berkata seperti. Kalau orang lain berkata seperti itu, bisa tempeleng sama dia. As you know ya, Rismon itu dibilang unik, luar biasa. Tapi kalau kita tahu mentouch dia, ada apa bang katanya? Ke bawah, kita berangkat ke Jakarta. Hah? Kemana? Besok jam 10 pagi kita harus sampai di Istana Wakil Presiden, Mas Gibran Raka Buming Raka. Wah, itu kan di luar skenario kita bang. Di luar skenario kita atau tidak, pasti ada hubungannya dengan pertemuan kita barusan dengan Pak Jokowi. Oke, jagoan aja kita ke lobi, bertemulah dengan tim protokoler ya. Nah, udah tahu ada protokoler yang mengawal apa dan segala macam resmi. Wah, sibuklah mereka mencari tiket pulang. Dari Solo penerbangan kan nggak seperti dari kota-kota lain. Jam 6 kayaknya nggak, udah selesai. Nggak ada balik ke Jakarta. Akhirnya singkatnya terpaksa naik kereta api eksekutif. Jam 11.20 malam dari Solo naik kereta ke Jakarta. Sampai di Jakarta pukul 8. Kita masuk lagi ke satu penampungan atau hotel apartemen itu. Di sana dikatakan resmi bahwa jam 10 ini kita ditunggu oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden. Sementara itu Jul, jangan aku aja yang bicara, kamu tanya juga. Oke, Bang. Ya, terkesima dirimu toh. Oke, Bang Jagir. Di YouTube saya ya, Roy Suryo Official ya, saya menyampaikan bahwa saya tidak perlu yang. Nah, teman-teman Kompas mungkin bertanya, loh, apa kok zombie? Ya, karena sebenarnya yang bersangkutan itu kan kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah ya, itu ada 3 orang berangkat Yamaguchi kemudian mendapatkan KA tersebut, dia tidak lulus dan tidak mendapat S2. Jadi kebohongannya itu ada 2 di pendidikannya, nggak daftar S2 di sana dan tidak lulus S3-nya. Tapi juga dia bohongnya apa? Karena dia udah nuliskan nama dia itu sebagai doktor ya. Ini aman nih, nicknya sudah saya hilangkan ya. Jadi dia doktor. Jadi ini pembohongan publik ini. Doktor kemudian M.Eng. M.Eng itu adalah gelar yang harusnya diperoleh di Jerman, ya, bukan di Jepang, ya, atau di UGM. Jadi itu bohong lagi. Dan yang paling fatal, yang menurut teman-teman dari sebelah adalah bahwa kan dia tidak lulus, dia ditagih beasiswanya, suruh mengembalikan dari Nobuko apa gitu, yayasan di Jepang. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan. Dia tidak berusaha untuk membayar gitu, tapi dia justru mangkir dan malah membuat surat kematian, seolah-olah si Omon ini sudah tidak ada, sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi bikin nggak perlu lagi bayar. Ini kan jahat banget gitu loh. Artinya apa ya? Saya nggak habis berpikir, kenapa orang yang berani memakan dirinya sendiri gitu loh. Kalau dalam bahasa Jepangnya harakiri gitu. Tapi ini dibuatkan surat. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh pihak sono ya, supaya apa? Supaya dia balik. Ini kan Roy Suryo itu kan mengatakan kasus ini sudah bergeser dari perdebatan ilmiah ke serangan personal nih Bang. Dari sisi Bang Jagir nih, apakah ini masih soal ilmiah atau sudah sepenuhnya konflik personal nih Bang? Yul, aku katakan ini perkara yang serius ya. Saya bilang besar, saya bilang serius. Saya bilang itu influence masyarakat kita secara besar ya. Siapa yang mengatakan? Perang Iran dengan Israel pun tertutup karena berita ini. Ya, bukan tertutup lah, ya bagi-bagi lah ya. Jadi begini, saya menjelaskan. Jadi antara mereka ini, dulu
ada satu kasus sebenarnya juga berseberangan. Tapi di dalam buku Jokowi White Paper, JWP, mereka bergabung Tifa, Roy, dan Rismond. Saya katakan, tadi malam juga di Polda, kami kompres. Di dalam buku JWP itu, Rismond karyanya 70% lah. 480 halaman. Roy 48 halaman atau berapa? Ya, Tifa ratusan halaman. Jadi sebenarnya mainstream dari buku Jokowi Paper itu adalah Rismond. Tapi Rismond ini memang baik, orangnya dulu digabungkan seperti itu, ya oke aja. Tapi tiba-tiba sekarang satu buku itu jadi pecah. Nah, pertanyaanmu tadi, kenapa menyinggung pribadi? Ya, saya tidak tahu siapa yang mulai. Tapi yang jelas siapa yang paling suka tampil di muka umum, berkoar-koar, termasuk saya disebut pengecut. Dan saya disebut juga pengkhianat, termasuk Rismond. Biarkan saja, saya bilang Rismond. Biarkan saja, anjing menggonggong, kafilah berlalulah bagi kita. The most important thing, yang utama, kita sudah ketemu. Yang utama adalah Bapak Joko Widodo di Solo tanggal 12 dan tanggal 13 dengan Bapak atau Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke, pertentangan terus, saling caci mengkaki, saling itu menjelekkan segala macam lah, membocorkan masing-masing kelemahan masing-masing. Menurut saya selaku praktisi hukum biasa, tadinya satu kumpulan sekarang pecah, pasti saling menjelekkan satu dengan lain, mengatakan siapa diri yang pembenar. Tapi apa? Tentu karena klien saya adalah Rismond, saya berdiri dari pihak Rismond. Faktanya buku itu adalah bagian besar 480 halaman adalah tulisan Rismond. Yang lain Tifa dan Roy Suryo. Nah, kalau dia mengatakan bahwa buku itulah karya saya, salah apa tidak? Logika kita berkata, waduh, ibaratnya perumpamaan gitu loh. 1 liter air ternyata 70% isinya air itu karya seseorang, boleh dikatakan di perumpamaan saya itu ya minuman saya dong gitu loh. Nah, jadi sekarang sudah memuncak antara cercaan atau hinaan satu dengan yang lain. Tapi Rismond pun sudah mulai berteriak karena SP3-nya sudah dipegang. Sebelumnya dipegang kemarin, saya bilang cooling down, takutnya mengganggu. Tapi kalau udah keluar, terserah dirimu mau katakan apa. Karena perkara mereka ini adalah selain ijazah palsu awalnya itu mainstreamnya, juga ini kan menyangkut ilmiah. Rismond jangan dilawan soal ilmiah. AI, image processing sebagainya, dia jangan dilawan. Nah, oleh sebab itu terjadilah pertikaian sampai sekarang ini, sampai ke pribadi juga nggak apa-apa. Saya bilang Rismond juga, ya bilang lawan aja sesuai dengan apa, sesuai dengan kemauanmu. Ya, yang penting kita sudah pegang definitif secara hukum SP3 Rismond Hasiholansy Anipar. Nih, lihat tuh. Oke, Oke, Bang. apa lagi? Kan juga ada nih sejumlah tuduhan, Bang, yang disampaikan Roy Suryo terkait latar belakang akademik Bang Rismond nih. Apakah Bang Jagir ini melihat ada sebagian-bagian dari strategi hukum atau serangan personal Oh juga, ya, Bang? ya pasti Yul, pasti. Ibaratnya kamu dengan saya, Bu, tadinya bersahabat, tiba-tiba pecah kapalnya. Apapun yang ada dipegang, ibaratnya dalam perahu itu, mau itu sekoci kayak, mau apa kayak itu dipegang, itu udah teori basic manusia dalam pertentangan gitu loh. Ya kalau merosot kamu di jurang, ya nggak pegang kayunya, daun-daun pun kamu pegang. Itulah kurang lebih kiasan dari saya. Oke, ya kita tidak pungkiri ada pihak tertentu yang melaporkan ijazah Rismond dari Yamaguchi bla 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 bla. Saya katakan, saya kuasa hukumnya dia, saya tahu apa yang terjadi. Intinya tidak ada masalah. Lantas Pak JK kemarin, jangan salah ucap ya, Pak JK atau Pak Yusuf Kala melaporkan juga. Kamu tahu, video yang dimanipulasi itu atau diedit itu adalah video malam hari sebelum kami ke Solo.
Dan itu kata-katanya normatif untuk restoratif justice. Sekarang di situ ada yang mengatakan 5M, 50M. Video itu adalah hasil editan AI. Jadi itu sekarang dimanfaatkan mereka. Roy Suryo memang kadang mengerti hal ini juga, dia bilang itu AI. Tapi yang lain sudah sampai ini segala macam. Intinya masih banyak hal yang lain. Apa jawaban saya pertanyaan kamu? Biarkan saja itu. Kita bekerja step by step, Yul. Ya, saya, Yul, yang macam manusia ini tanpa masalah. Di hutan aja kalau nggak ada masalah. Hiduplah kau di hutan kalau nggak ada masalah. Sepanjang kita masih berinteraksi dengan manusia, kemungkinan salah itu pasti ada. Nah, untuk Rismon dan Roy Suryo, ya masing-masing saling menggoyang lah. You tahu, nggak perlu saya sebut. Perkara yang dulu, puluhan tahun yang lalu, mereka juga berselisih di pengadilan. Tentang satu kasus yang besar dulu. Aku nggak sebut namanya ya. Ya, kebetulan. Dan sekarang kembali lagi ke arah itu. Di pengadilan nanti Rismon akan menjadi saksi yang terbalik. Artinya ya berlawanan dengan ya Roy dan Tipa. Barangkali ya, saya nggak sebut nanti artinya apa. Tapi yang jelas Rismon sudah siap menjadi saksi jika perkara ini, perkara ijazah palsu ini akan masuk ke pengadilan. Itu salah satu syarat yang dia akui. Bukan permintaan loh. Dia mengusulkan diri. Saking seriusnya. Dia akan bongkar semua. Gitu. Begitu, Yul. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Oke, Bang. Kalau soal menurut Bang Jagir nih, melihat laporan yang diajukan oleh Pak Jusuf Kalla nih di Barreskrim Polri, itu gimana, Bang? Waduh, gampang. Saya katakan, saya bukan remehkan ya. Seharusnya. Saya praktisi udah 20-an tahun. Saya bilang ke Anda tadi, tahun 1990 saya udah kerja, tapi belum advokat. Sudah kerja di satu kantor pengacara yang paling mantap, pinter. Dan namanya legal action itu diawali oleh somasi seharusnya. Somasi 1, somasi 2. Itu namanya legal action normal. Ini tidak ada tiba-tiba Rismon dilaporkan. Kalau saya bilang kuasa hukum dari sana, saya sebut namanya ya. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih namanya legal action itu apa? Mengerti nggak sih cara menangani perkara, baik perdata, baik pidana seperti apa? Somasi dulu. Dan biasanya di kepolisian kalau kita melaporkan sesuatu, ditanya dulu, sudah disomasi belum? Kalau enggak biasanya disuruh pulang, somasi dulu. Saya katakan, Rismon kasih oleh Sanipar tidak pernah mendapat somasi. Sekarang apa yang terjadi? Justru mereka mengatakan, meminta Rismon yang mengkonfirmasi. Make sense nggak cara itu? Saya katakan, saya sebenarnya galak loh, Yul. Cuman tampil, sebenarnya saya itu bekas dari situ. Bicara, wah jangan dilawan, orang Batak, gitu loh. Bayangkan sekarang, Rismon justru yang disuruh mengkonfirmasi video itu. Lo buat apa? Dia nggak lakukan. Kurang kerjaan dong Rismon. Orang pinter kayak gitu. Apalagi saya kuasa hukumnya. Biarin aja. Tapi satu hal. Jika itu nanti ditolak oleh Barreskrim. Baik SP2HP atau SP3. Karena udah 100% saya katakan. Itu AI. AI. Tidak pernah Rismon menyebut angka-angka itu. Video aslinya bahkan ada di Polda Metro Jaya. Jika itu terbukti nanti tidak memenuhi unsur sebagai laporan polisi, tunggu, Muhammad Girsang akan bertindak secara hukum. Ingat itu. Kami diam-diam aja dulu. Kami fokus SP3 ini dulu. Udah selesai SP3-nya. Oke, kalau ada kerjaan lain, baru bahasa Sumatera ya, riba saja. Oke, Bang, kemarin kan juga Roy Suryo juga sempat bilang kalau Bang Jagir, Bang Rismon ini sengaja menjauhi rekan-rekannya dahulu dan mengganti nomornya, itu benar apa nggak sih, Bang? Oh, begini, Yul, Rismon ini telepon mungkin sehari ya bisa sampai ribuan lebih lah. Dia pusing. Ya jadi salah satu strategi kita ya ganti nomor atau gimana lah atau ini.
Artinya dia mengalibi dulu agar karena dia konsentrasi dari restoratif justice ini ada dua tugasnya, ya, ada dua tugasnya. Kita udah tahu kan, salah satu akan memberitahukan sebenarnya hasil penelitiannya atas buku JWP Jokowi Paper dan buku Gibran and Game. Jadi dia konsentrasi. Makanya kadang-kadang dia pulang ke kampung, kembali ke sana, konsentrasi, tidak mau dikontak kecuali saya. Tapi tetap kontak, tetapi dia nggak mungkin tidak punya HP kan. Dia juga ada perlu dengan keluarga, dengan apa itu. Oleh sebab itu ya silakan tambah nomor segala macam. Bukan ganti nomor, nomornya tetap sama. Cuman dia jago kan, nggak semua orang bisa masuk ke nomor HP-nya. Itu jagonya dia lah. Kalau saya nggak ngerti ya pakai HP ini aja, mencetnya susah saya. Oke, yuk, lagi apa? Bang Jagir kan Bang Rismon ini sempat menyampaikan akan menerbitkan buku ya terkait temuannya ini. Sejauh ini bagaimana Bang progresnya? Ya, oke. Saya kasih tahu estimasi dari penerbitan dua buku itu. Buku pertama yaitu yang menyangkut Jokowi White Paper akhir Mei ini harus selesai. Bayangkan dia menyusun lagi kurang lebih ratusan halaman, harus selesai. Oleh sebab itu sebenarnya dia tidak mau diganggu, tapi karena urusan ke Polda kami harus setiap hari kan perkembangannya hasil RJ ini yang menelurkan SP3 ini bolak-balik. Dan sebentar lagi habis Jumatan pun kami harus ke sana lagi. Ya kami dipanggil di Reskrim, Dirkrimum, Pak Iman ya, untuk sesuatu hal barangkali mungkin nanti kompres secara resmi. Karena saya minta 3 hari terakhir ini Pak Diskrim, Pak Iman itu belum sempat mengkompreskan ini. Akhirnya kami kompres sendiri gitu loh. Nah hari ini barangkali nanti kompres bersama atau gimana, yang jelas aku udah siap ready go to the Polda gitu loh. Jadi buku kedua akhir tahun harus selesai juga. Sebenarnya itu tidak dikatakan secara definitif dalam perjanjian itu. Tidak secara eksplisit, tapi Rismon punya hati yang baik. Aku selesaikan aja lah. Toh aku sudah berdamai. Aku udah dimaafkan Pak Jokowi, dimaafkan Pak Gibran. Sekarang what should we do? Apa yang harus aku lakukan? Itu hatinya baik, tapi jangan diserang. Kalau diserang nanti berbalik arah gitu. Oleh sebab itu sejauh ini ya jika Tuhan meridoi lah ya berkenan, saya akan kawal dia terus baik dalam perkara-perkara yang lain. Itu yang saya inginkan. Jangan sampai salah touch orang ini. Kalau salah touch bisa jadi, kalau istilah dia kemarin bercanda, Bang, kalau aku salah touch bisa seperti bom nuklir Iran yang 1 ton itu katanya. Bisa wah gitu loh. Oleh sebab itu kita hati-hati ya bicara ke dia, dan dia baik secara. Makanya Pak Jokowi terima dia juga nggak sembarang dong. Mungkin udah secara gimmick, secara apa, pasti pelajari lah. Kan nggak semua orang bisa masuk rumah Pak Jokowi. Kami ulosi lagi loh, kan kami adati lagi secara Batak loh. Cuman itu tidak expose. Dan bawa ikan lagi kami, ikan arsik. Ikan makanan khas Batak juga. Semua terlaksana. Saya mengulusi. Bayangkan itu. Tahu mengulus artinya? Di kepundakmu itu dikasih ulus gitu loh. Kalau kau suka lihat pesta-pesta Batak, ulusnya ulus raja. Ulus yang lebar banget. Diterima sama Pak Jokowi. Oke, berarti udah bisa tidur ya Bang Rismon sekarang karena SP3 sudah turun. Kenapa? SP3-nya kan sudah turun, berarti Bang Rismon udah bisa tidur nih berarti. Tadi itu bahasa yang baru sekarang. Rismon sudah tidurnya. Sebenarnya dia paling suka tidur. Aku yang nggak bisa tidur. Jujur ya, aku kemarin ke Mataram sampai tidak layak terbang karena aku kondisi sakit. Pulang dari Mataram 2 hari lalu. Nggak layak terbang, bayangkan. Pertama kali gue alami dalam hidupku menangani perkara. Sampai aku stres, tensiku tinggi, tidak layak terbang, terpasang inap lagi. Ini true story, biar kamu tahu. Saya 2 hari ke Mataram, 3 hari lalu ke Mataram. Pulang ke Jakarta, mulak lagi bahasa Batak. Pulang ke Jakarta, ditolak waktu check-in. Bapak lemas nih katanya, dicek atau saya diindapkan lagi 1 malam lagi di rumah sakit Mandalika Mataram gitu loh. Jadi soal
Jaga respon sekarang, ya inilah tentu yang membuatnya dia ya. Jadi sudah ada namanya apa namanya penghentian penyidikan. Nah, ya, Oke. gitu Yul. Oke Bang, berarti ada pesan yang di Bang buat Roro Suryo dan Dr. Tifa nih, mungkin yang masih berjuang di kasusnya Pak Ijazah Pak Jokowi. Oke Yul, aku pesan, aku kemarin bicara di apa di Kompres di Polda ya. Pertama, aku bicara kepada advokat. Advokat yang pernah menangani atau pernah tercatat dalam kuasa menangani, membantu atau ya sebagai kuasa hukum rismen lah tercatat namanya. Apalagi yang pernah langsung dulu. Undang-undang advokat mengatakan tidak boleh lagi menyebut-nyebut nama Rismon apalagi menjelek-jelekan. Undang-undang advokat. Kedua, kode etik advokat. Saya udah statement kemarin para advokat yang sekarang nggak saya sebut namanya Yul. Wah, Rismon ini mau pengkhianat apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda advokat, apalagi punya gelar yang wah itu, don't forget ya, ada yang kita ini adalah profesi officium nobile. Hanya advokat yang disebut officium terhormat. Oleh sebab itu, jangan lagi menyebut nama klien saya. Kedua, pertanyaanmu, bagaimana usulku, pendapatku pribadi kepada Mas Roy? Aku tetap panggil dia Mas Roy dan Mbak Tipa. Aku tidak boleh banyak komen karena mereka punya kuasa hukum. Seharusnya beginilah pengacara-pengacara menarik. Aku tidak boleh mendahului kuasa hukum mereka. Tetapi secara manusiawi, melihat ini, aku general ya Yulia. Mari pasang rasio, pasang hati, bagaimana nanti hari perkara ini. Aku tidak mau mengatakan lebih dari itu Yul. Tapi ini, apalagi ini Jumat Keramat, hati-hati. Jumat Keramat ini. Bisa juga terjadi sesuatu di Polda hari ini. Karena tiba-tiba kenapa kami dipanggil lagi ke sana, saya nggak tahu. Tapi pertanyaanmu tadi, Mas Roy ini baik banget dengan saya, bercanda. Mbak Tipa juga baik. Tiga-tiganya baik sama saya sebenarnya. Cuman yang mengikat pasti secara pengacara pribadi, Rismon Hasiholan. Jadi sekali lagi Mas Roy, ya hentikanlah ya. Nggak usah lagi caci maki. Apa ini Mbak Tipa juga nggak tahu di mana posisinya sekarang ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan ke Mas Roy itu baik. Aku tahu hatinya baik sebenarnya. Cuman hati-hati. Orang itu banyak teman dampingi. Ya, jangan lupa kita diinfluensis banyak banget pihak dalam hidup ini. Kita diinfluen. Hati-hati influennya positif atau negatif. Itu yang bahaya. Gitu loh. Oke, siap. Berarti kita tunggu di Bang update-nya usai Bang Jagir ke Polda Metro nih nanti. Siap. Oke. Kalau Oke. Kompas TV, aku merasa ini Kompas kan? Iya, benar Bang. Merasa keluarga. Kalau Kompas TV itu ingat Rosi. Oke, terima kasih Bang Oke. Jagir atas waktunya Bang. Sama-sama Yul. Oke, selamat pagi ya. Oke, tepat 30 menit kita. Thank you. Oke. Semangat. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya.